Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwa faqad fa'ajal mutakun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimah." Al-hadits la nabiyya ba'da. Para jamaah Majelis Pondok Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia yang mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada Jumat Mubarak ini kita diperkenankan untuk hadir dalam majelis ilmu, dalam madrasatul ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati diri kita, orang tua kita, beserta kaum muslimin wal muslimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian tidak lupa sholawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwani akhwati rahimakumullah. Dalam kesempatan ini insyaallah Abia akan sedikit memaparkan barangkali ini tentang sebuah kitab ya, yang mana kitab ini berhubungan dengan adab dan akhlak. Dede sayang jangan sana. Dede. Tolong matiin dulu. Dede, bersandar di sana aja. Tuh, tanam aja sana. Kitab ini berjudul Kitab Syarah Ta'limul Muta'alim. Ya, Kitab Syarah Ta'limul Muta'alim ini karya Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullahu taala. Ya. Ini dari mazhab Hanafi. Jadi ini panggilannya Imam Az-Zarnuji. Ya, salah seorang imam yang mencatat ilmunya, salah satu ilmunya dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ini menerangkan tentang etika menuntut ilmu. Ya, bagaimana cara mencari ilmu yang baik dan yang benar. Karena banyak yang baik belum tentu benar, tapi yang benar insya Allah pasti yang baik. Benar di sini adalah benar menurut Allah Subhanahu beserta Rasulnya ya. Dan dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini ada beberapa pasal ya yang menerangkan mulai daripada apa sih artinya ilmu ya. Sekitar ada 12 pasal. Ya. 12 atau 13 pasal. Ini luar biasa, bahkan di sini diterangkan tentang tidak hanya definisi ilmu, juga bagaimana niat kita di dalam belajar cari ilmu, mau di sekolah ataupun di pesantren sama saja. Ya, kemudian memilih bidang ilmu. Ternyata dari semua pelajaran yang diterangkan di sekolah itu ada beberapa ilmu yang wajib kita miliki. Ya, selama ini yang ada di sekolah ada pelajaran apa aja? PAI, olahraga,
matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, seni budaya, ya, dan masih banyak ya. Itu lebih daripada 10 mata pelajaran. Pertanyaannya, dalam Islam pelajaran yang manakah ya yang paling wajib kita pelajari? Ternyata di sini diterangkan enggak. Ya. Oleh siapa? Oleh Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullahu taala. Kemudian pasal berikutnya tentang mengagungkan ilmu dan ulama. Bahkan di sini memilih guru, teman, dan ketekunan. Ternyata teman pun harus dipilih. Tidak sembarang punya teman, sebab baginda Rasul beliau bersabda, sesungguhnya agamamu ditentukan dengan siapa engkau berteman. Ya, teman kita akan menentukan karakter kita. Seperti ini sepasang sendal. Kalau yang kiri swallow, yang kanan pun swallow. Meskipun swallow nggak jadi masalah daripada yang kiri swallow, yang kanan karpil. Kira-kira ada orang yang begitu dianggapnya orang apa itu? Ya, kira-kira begitulah. Nah sekarang ceritanya begini. Abia saya orang baik nih misalkan. Ya, misalkan kata Reni, Abia saya orang baik atau bukan? Lihat dengan siapa berkawannya Reni. Tinggal ikut di mana misalkan ngah begitu. Misalkan gitu ya. Berarti itu jauh beda. Kenapa alasannya? Karena nggak mungkin ya berbeda merek, sama merek pasti. Satu merek satu komunitas. Jadi kalau ingin tahu siapa diri kita baik atau tidak, lihatlah pendapat orang lain tentang sahabat kita. Kalau sahabat kita orangnya baik, kebawa baik. Boleh sok. Ya. Mau kan enggak? Contohnya begini, ada seorang pencuri, temannya mencuri, kita enggak mencuri, kita disebut teman pencuri. Jadi paham sampai sini ya? Tapi kalau temannya ustadz, kita disebut dengan teman ustadz tuh, teman ustadz dia. Jadi terbawa baik. Jadi kalau ingin jadi orang soleh, bertemanan dengan orang soleh meskipun kita tidak soleh. Tapi ikhtiar ulama menyatakan seperti itu. Dari mana? Dari tafsiran hadis yang kata Nabi, ya, surgamu, akhlakmu ditentukan dengan siapa engkau berkawan. Nah sekarang ada niatan baik untuk mondok di sini, untuk ngaji di sini, ya terbawa semuanya. Yang ngaji ke sini baik, ya terbawa baik. Kata orang buruk, ya buruk semua. Akan begitu. Tapi baik dan buruk itu bukan pendapat manusia. Meskipun seluruh manusia menilai kita buruk, kalau kata Allah dia baik-baik. Ya, tidak akan memuncangkan hak Allah untuk menilai orang tersebut baik. Walaupun setiap manusia menjelekkan orang atau memuji orang tersebut, kata Allah dia buruk akhlaknya, maka buruk. Tidak akan ada yang mampu menggantikan keburukannya. Ya. Jadi ini penting untuk kita, harus semangat. Mulai dari sekarang, pilihlah teman yang baik. Tapi baik bukan menurut perasaan kita. Orang kebiasaan nyeblak baik. Pasti nyarinya tukang yang nyeblak lagi, nggak mungkin ngajakin yang nggak nyeblak. Nggak pro begitu. Betul yang nyeblak kan yang bensin. Ya, itu ngajakin sarung nggak bakal nyambung. Ya, tapi kalau ngajakin yang suka nyeblak lagi, insya Allah, gitu ya. Kemudian di sini Imam Zarnuji pun menyampaikan tentang bagaimana mengagungkan ilmu. Ilmu pun harus diagungkan, dipuji, ya, dihormati, dihargai. Ya, menyimpan kitab saja ini nggak sembarangan. Ya, Al-Quran itu harus disimpan paling atas. Ya, barulah kitab-kitab yang lain yang di bawah. Kita kadang-kadang terbalik, ada Quran, buku pelajaran di atas, disimpan itu nggak boleh. Itu tidak mengagungkan ilmu. Kalau kita tidak mengagungkan ilmu, maka ilmu tidak memuliakan kita, tidak barokah. Kemudian tekun dan semangat. Nanti di sini akan Abi paparkan kalau nanti sampai selesai mungkin ya. Ini tekun dan semangat cari ilmu, bagaimana tata caranya? Apa sih yang disebut dengan tekun dalam cari ilmu nanti akan disampaikan. Kemudian memulai belajar, pengaturannya dan urutannya. Ada hari di mana hari tersebut kalau kita belajar akan nempel di kepala.
Ada seorang murid yang pernah bilang ke Abia begini, Abia malam ngapalkeun, pagi-pagi lupa lagi. Berarti ada yang salah waktunya. Karena ada waktu-waktu yang disunahkan. Dari mana kita tahu? Dari kitab. Dari mana? Dari ulama. Dari mana? Dari Kanjeng Nabi. Dari siapa? Malaikat Jibril. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian waktu mencari ilmunya harus kapan? Ini salah satu alasan kenapa hari Ahad libur. Ya, kenapa tidak dari Ahad mulai sekolah, kita Senin sekolah, upacara bendera dan lain sebagainya. Ini pun ada aturan dari ulama. Ya. Kemudian masih banyak ya. Kita lanjut kepada pasal yang pertama. Ya, pasal pertama ini ya, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadli. Ini pasal yang pertama ya. Apa itu? Tentang definisi ilmu, fikih serta keutamaan ilmu. Silahkan boleh dicatat. Ya, ini pasal yang pertama. Kita perlu tahu sebetulnya banyak orang mengatakan ini ilmu yang gimana? Apakah ilmu di sekolah? Apakah ilmu santet barangkali? Kan semuanya ilmu, iya. Sementara ilmu adalah cahaya Allah. Dalam kitab Durratun Nasihin karya Al-Alamah. Siapa Ilam? Durratun Nasihin Al-Alamah bin Hasan bin Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau menceritakan bahwa ilmu itu dari 3 huruf. Ain, lam, dan mim. Apa ain? Iliyin. Waalaikumsalam. Tolong semuanya. 16.000-an ya. Ain, iliyin. Lamnya lutfu. Ya, M-nya mulku. Iliyin. Apa iliyin? Ada yang tahu? Iliyin adalah tempat yang tinggi. Ilmu itu, orang yang berilmu pasti dia punya kedudukan yang tinggi. Anak tinggi si baik, wah disegani sama guru juga sama teman-teman. Kenapa? Berilmu, iliyin. Ya, ketemu guru cium tangan. Kenapa? Iliyin, berilmu, dihormati, tinggi derajatnya. Yang kedua, lam, lutfu. Orang berilmu harusnya lembut. Tapi bukan lembut kita lemah. Ya. Tapi dia mampu menyampaikan sesuatu dan kemudian banyak diikuti oleh yang lainnya. Kenapa? Karena lisannya yang fasih. Lisannya yang baik. Karena akhlaknya yang baik, lutfu, lembut. Makanya kalau ada yang namanya lutfu atau lutfi harusnya lembut. Namun sangar ya ganti ngarana. Ya. Jadi harusnya lembut, lutfu, lutfi. Ya, lutfu, lutfi bukan lutung, awas. Ya, ini jauh soalnya. Ya, jadi artinya lembut, baik hati, bicaranya pun harus menjadi nama dengan karakter harus seimbang. Setiap manusia itu ada namanya beda-beda. Ya, kita pasti punya makna. Kemudian yang ketiganya adalah mulku. Apa mulku? Kerajaan. Ya, orang yang berilmu dia akan punya jabatan, punya harta. Tapi harta di sini bisa harta dunia, bisa harta akhirat. Jadi orang yang berilmu itu dia akan punya harta, akan punya kerajaan. Ya, kalaupun dia tidak dihormati di dunia, dia akan derajatnya tinggi di akhirat. Itu orang yang berilmu. Jadi harus paham ya. Orang yang berilmu iliyin tepatnya dihormati, dihargai. Kemudian lemah lembut dalam menyampaikan, dan kemudian mulku itu dia orang yang ibaratnya punya harta lah. Abia gimana nih? Ada orang berilmu, galaknya luar biasa. Ada yang ngaji pun nggak mau. Di sekolah dia gurunya guru killer. Nggak ada yang suka dengan dia. Berarti ilmunya bukan cahaya Allah. Karena ilmu ini adalah cahaya Allah. Kata siapa? Imam Waqi disampaikan.
Ya, ilmu adalah nur cahayanya Allah. Dengan ilmu lah orang tersebut akan dihormati, dicintai. Ya. Kemudian mulku. Ada orang berilmu tapi kalau dia nggak kaya, mungkin kaya di akhirat nanti. Karena orang yang berilmu senantiasa harusnya disegani, dicintai, dan dia harusnya tidak intinya dia memiliki sesuatu yang minimal cukup begitulah. Itu berdasarkan keterangan daripada kitab Burhatun Nasihin, ya, yang sudah disampaikan sama dia tadi. Nah, kemudian di sini pada pasal yang pertama disampaikan pula, ya, pada halaman 22 kitab Ta'limut Ta'lim, ternyata meskipun ada keterangan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, tetapi ulama menyimpulkan tidak diwajibkan bagi setiap muslim untuk mencari seluruh ilmu. Ya, tidak diwajibkan. Pertanyaannya, kata Nabi wajib cari ilmu. Lalu ilmu yang manakah yang wajib sebetulnya? Karena ditafsirkan oleh ulama tidak semua ilmu diwajibkan. Ya, sesungguhnya yang diwajibkan mencari ilmu adalah ilmu yang sesuai dengan keadaan. Yang sesuai dengan keadaan. Ada yang tahu nggak artinya kira-kira gimana? Sesuai dengan keadaan. Anak SD belajarlah sesuai dengan pelajaran SD. Anak keadaannya dia anak sekolah SMP, belajarlah sesuai dengan bidangnya, kelasnya. Ini kelas 1 SMP belajar materi kelas 3 SM manual keotakan. Ya. Orang yang mondok di sini ya pelajarilah apa yang diberikan materinya, pelajari. Yang tidak diberikan jangan dipelajari, sesuai dengan keadaan. Itulah yang dimaksud diwajibkan cari ilmu yang sesuai dengan keadaan. Jadi nggak setiap ilmu bisa dimiliki oleh kita. KB yang bisa, nggak bisa. Ya, kita manusia biasa, kita yang fakir, tidak setiap ilmu bisa kita miliki. Ada orang yang bakat olahraga, itu milik dia. Kita barangkali bakat yang lain. Ya, jangan kalau bahasanya ngarau jengsiku. Tapi kalau ingin mempelajari silahkan, tidak jadi masalah. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang sesuai dengan keadaan, dan sebaik-baik amal perbuatan adalah menjaga keadaan tersebut. Banyak orang yang udah tahu kita anak SD, tapi nggak mau belajar. Nggak mau mempelajari, malah belajar yang lain-lain misalkan. Belum waktunya belajar SMP, udah belajar. Gede. Tes. Kemudian disampaikan oleh ulama, diwajibkan bagi setiap muslim mencari ilmu yang sesuai dengan keadaan yang ia alami. Ya. Yang sesuai dengan yang ia butuhkan. Salah satunya selain daripada yang tadi adalah belajar sholat. Kalau udah balik itu wajib sholat. Sholat yang 5 waktu. Ya. Kalau waktunya sudah Ramadan, persiapan untuk melaksanakan saum Ramadan. Kemudian barang siapa yang berkecimpung pada salah satu pekerjaan, ia harus mempelajari ilmu yang didapat untuk menjaganya dari perbuatan yang haram. Jadi kalau kita sudah tahu ini pelajarannya begini, udah samina wakonya saja, ikuti saja alurnya. Jangan sampai melebihi daripada kadar kualitas yang sudah ditentukan oleh guru-guru kita. Dan sini disampaikan oleh siapa? Oleh Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Ini dalam sebuah syair. Ya. Ta'alam fa'inal ilma jainun li ahli. Apa maksudnya? Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya. Oh iya man kita matematika teh ya. Oh iya man hafalan hadis bagus teh ya. Oh iya bagus bagian doa-doa teh ya. Oh iya pintar anabana teh ya. Ya, ilmu akan jadi perhiasan
bagi orang yang mempelajarinya. Ya. Disampaikan lagi oleh ulama, wa fadun wa unwanun likullil mahamid. Ya. Keutamaan dan tanda segala perbuatan yang terpuji. Ilmu itu akan membuat pemiliknya menjadi orang yang terpuji. Orang yang pintar dipuji apa dihina? Dipuji. Kenapa? Karena dia pintar, dia berilmu. Makanya kata ulama, dia akan mengalami perbuatan yang dalam keadaan tertentu dia akan dipuji oleh orang lain. Ya. Wa qum mustafidan kulla yaumin ziyadah. Setiap hari carilah tambahan faedah, tambahan ilmu. Makanya ada kalimat Rabbi jidni ilman warzuqni. Ya Allah, apa artinya? Jadikanlah ilmu. Nah gitu. Rabbi jidni ilman warzuqni. Ya Allah, tambahkanlah ilmu. Ada yang sudah hafal soal doanya ini, udah ada yang sudah setor ya. Jangan sampai melupakan ilmu loh. Nanti tanggung jawab doa akhirat. Tambahkanlah Dan ilmu dan berikanlah kepahaman yang baik. Iya, ya. Kepahaman. Yang kita minta adalah tambahkan ilmu kepada kita. Lewat apa? Lewat kita belajar. Ya, dan berikanlah pemahaman yang baik. Punya ilmu kalau nggak paham percuma, tidak akan bisa diamalkan. Ya, yang paham saja kadang-kadang susah untuk diamalkan, apalagi yang tidak paham. Ya. Kemudian disambung lagi, minal ilmi wasbah fi bujuril. Oh, ada bujur. Ya, fawaid. Ya. Ilmu dan berenanglah di lautan faedah. Ya. Kemudian tafaqqa fa innal fiqha afdalul qaid. Ada qaid ternyata. Tadi bujur, sekarang qaid. Ya, belajarlah fikih karena fikih adalah pemimpin terbaik. Jadi harus tahu fikih. Ya. Fikih itu hukum. Tata cara begini bagaimana. Kita kalau lupa kunut maka disunahkan untuk sujud sahwi. Ya. Itu fikih. Jadi harus paham sampai ke sana. Kemudian ilal birri wa taqwa wa adlu qasid. Tujuan utama menuju kepada kebaikan dan ketakwaan. Fikih itu akan masuk kepada kebaikan dan ketakwaan. Jadi orang yang baik, orang yang bertakwa pasti dia paham hukum fikih. Ya. Kemudian wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hismu yunji min jami'is syada'id. Dialah ilmu yang membimbing ke jalan kebenaran dan dialah benteng pelindung dari segala kesengsaraan. Ya. Ulama mengatakan orang yang fakir dekat dengan kekufuran. Fakir artinya lemah. Barang dahar hese, nyangan duit hadar hese, maka dekat dengan kekufuran. Kenapa? Karena tidak banyak bersyukur. Tetapi sebaik-baik orang adalah ketika Allah uji dengan kefakiran, dia menjadi ahli syukur. Ya, makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Ibrahim, orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan kenikmatan kepadanya. Ya. Adapun mempelajari ilmu yang jarang dibutuhkan, hukumnya adalah fardu kifayah. Bila di suatu daerah telah ada yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Jadi mempelajari ilmu yang jarang dibutuhkan, bukan enggak dibutuhkan. Kayak sholat jenazah, yaitu fardu kifayah. Fardu wajib atas sholat jenazah. Tapi kalau ada yang sudah melaksanakan, itu sudah gugur kewajibannya. Yang perempuan meskipun fardu nggak usah ikut sholat jenazah, tapi kalaupun mau silahkan. Karena dalam mazhab yang lain diperbolehkan. Hanya yang perempuan agak ribet juga kan pakai mukena dan sebagainya. Nanti kalau pakai mukena putih ini mana yang mana mayat, yang mana yang ini yang sholat nanti. Mana kenapa perempuan nggak ada sholat jenazah bisa pagi ini? Kan mau patung digotong lira. Lalu kita khawatir begitu nanti ya. Ya. Tetapi jika tujuan
mempelajari. Nah, ini nih ilmu-ilmu. Bagaimana dia kalau hukum mencari ilmu santet misalkan? Misalkan begitu. Nanti kena santet ya. Maka hal itu diharamkan, nggak boleh. Meskipun dari Quran bacaannya. Karena banyak ilmu seperti dari Quran. Kadang ada orang yang kesurupan di ruqyah, Yasin urutan Yasin. Ya ternyata memang santetnya atau jinnya pun dari bacaan Quran. Ya namanya biji Quran. Itu Abia dulu pernah berkawan dengan seorang santri yang ngomong di sana di Kiai Asik satu orang, Kiai Isak satu orang, Kiai Asik satu orang. Itu luar biasa ya. Ternyata ada doa-doa dari Quran tapi menunjukkan orangnya seperti perut. Doa-doa. Tapi itu bukan kiainya yang ngajarin, karena memang dia nggak tahu dia dapat dari mana. Karena kiai nggak mungkin ngajarin seperti itu, yang buruk-buruk ya. Tapi nggak ada. Kalau itu biasanya dapat dari dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya hati-hati. Ini bacaan Quran pun masih bisa diselewengkan ternyata. Ya. Kemudian mempelajari ilmu kedokteran diperbolehkan karena ini salah satu pekerjaan yang mana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ilmu itu ada dua, ilmu fikih untuk agama dan ilmu kedokteran untuk tubuh. Yang selain daripada itu hanyalah tambahan saja. Jadi ternyata yang wajib dipelajari adalah ilmu kedokteran dan ilmu agama. Jadi dari semua pelajaran itu hanya yang berhubungan dengan agama dan kedokteran itu yang paling wajib dipelajari. Contohnya Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina itu salah satu pakar ahli pengobatan. Jadi kalau ada kiai ngobatin orang, karena yang dulu dari Imam Syafi'i. Dari mana? Beliau dari cicitnya Kanjeng Nabi yang ke-20. Setelah yang ke-20 itu turunannya. Jadi Jol ada orang gerak iya Pak Kiai iya cai iya. Dia didoakan begitu. Itu pun ikut siapa? Ikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kenapa ada beberapa kiai yang bisa ngobatin begitu? Kata dia ya, samina wa ata'na kepada ulama. Karena meskipun ulama bisa agama, gerimah nggak bisa nyampaikan kudu hadis lah. Zaman dulu kan nggak ada dokter, nggak ada bidan nih. Nggak ada zaman dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq kapustu misalkan. Ya, kapustu sembahyang misalkan nggak ada. Ya, sehingga yang dibutuhkan adalah doa. Lewat apa? Lewat air. Belum ada yang namanya membuat kapsul obat, belum ada. Ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan ilmu yang wajib dipelajari itu ada dua. Yang pertama agama, yang kedua kedokteran, pengobatan. Ya, ini yang paling wajib dipelajari. Itu tentang pasal yang pertama. Kita masuk kepada pasal yang kedua. Ya, kita udah ini. Seorang murid harus berniat di masa belajarnya, karena niat adalah segala sesuatu, adalah inti dari setiap sesuatu. Innamal a'malu binniyat. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahkan di hadis-hadis yang mutabar lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Kamin amalin yatasawwaru bi surati amali dunya wa yasir bi husnin niyati min amalil akhirah wa kamin amali yatasawwar bi surati amalil akhirah summa yasiru min ahli dunya bi su'in niyat." Ya. Kata Rasulullah SAW, berapa banyak nih amal perbuatan yang berupa amalan dunia menjadi amalan akhirat? Karena niat yang baik. Dan berapa banyak amalan yang kelihatannya amalan akhirat tapi menjadi amalan duniawi saja karena niat yang buruk. Ya. Padahal cari ilmu itu adalah wajib ke sekolah. Itu amalan dunia. Ya, tetapi disunahkan oleh baginda Nabi untuk cari ilmu. Ternyata pas ke sekolah kita tidak cari ilmu. Ya, kadang-kadang banyak orang yang senang ketemu dengan salah seorang yang dikagumi sehingga hilang. Itu amalan buat akhirat,
tapi dia hanya mendapatkan dunia saja. Tapi banyak orang yang amalan dunia ya terbiasa, ibaratnya ngasih orang, ngasih jajan, tapi yang traktir nggak boleh ya. Setahu Abi dalam Islam tidak ada yang nggak boleh minta traktir. Dalam sebuah riwayat, barang siapa yang minta traktir aku dong, maka pada hari kiamat berwajah tengkorak. Amin. Hati-hati sebenarnya traktir siapa nih? Si Ilham. Ya. Awas hati-hati ini ya. Jadi ada sebuah keterangan begitu. Jadi Abi nggak kebayang nih. Seorang minta traktir terus pada hari kiamat, kalau gitu. Tengkorak. Ya, kan sayang banget tuh ya. Nyaah. Tapi kalau ditawarin, mau nggak ini? Mau. Harus semangat. Kenapa? Dia mau ibadah, kita jangan tolak ibadahnya. Mau berbuat baik. Tapi kalau sengaja mah dalam hati pendem aja. Paham. Ya. Mau nawaran dia? Nawaran mah menang. Ini minta tangan nggak boleh. Penawaran tuh irama kan. Ya. Nawaran. Itu perkara sepele ya, tapi ternyata dosanya dahsyat. Kalau cuma minta itu sebelah doang goceng. Hari kiamat tengkorak bener. Kan nggak seimbang banget ya. Cuman hati-hati. Ya, makanya saran Nabi ya begitulah. Jangan kalau dikasih ya terima aja. Meskipun dalam sebuah keterangan al yadul ulya khairu minal yadi sufla. Tangan di atas atau memberi lebih baik daripada tangan yang menerima atau meminta. Ya. Kecuali kalau misalkan ditawarkan, itu lain cerita. Kemudian dosa yang kedua nih, banyak orang yang sepele, oleh-oleh biasanya, itu pun sama. Ya, itu makanya hukumnya tidak boleh. Ada yang mengatakan sampai haram. Mama mau kebayang mama kita, ma oleh-oleh ya, naon. Misalkan terminal, mau anan aja, begitu ya. Ya. Pernah ya? Ya, jadi nggak boleh minta oleh-oleh. Kalau ditawarin, silakan mengajukan, nggak jadi masalah. Nih, mau nang oleh-olehnya, mama, gitu. Makasih, ini catatannya banyak. Wow. Ternyata semua di sana. Ya, jangan pernah sengaja minta ke orang tua atau ke siapapun nyitir. Ya, oleh-oleh ya itu sepele sebetulnya, tapi dosanya besar, luar biasa. Hati-hati. Ya. Hendaknya seorang santri atau seorang murid berniat dalam menuntut ilmu adalah untuk mencari ridho Allah, untuk bekal di akhirat, untuk membasmi kebodohan, ya, untuk menghidupkan agama dan menegakkan Islam. Karena Islam akan tegak dengan ilmu. Islam akan tegak dengan ilmu, ya. Atau gimana mau sholat kalau nggak tahu ilmunya? Misalkan kita nggak tahu sholat nih, kan harus ada kiblat. Itu mah di mana paro peta, pas ukut padu kepalanya. Karena kenapa dia tidak berilmu? Ya. Tapi kalau berilmu, oh ya diarahkan, ya usolli fardhu duhri, abarokati mustaqbilal kiblat. Oh, kesana kiblat. Semua yang berjajar rapi. Kenapa ilmu? Ya. Selain itu tidak dibenarkan. Ya. Kita tadi ya sengaja lain asal hirup asal manggil makan boleh, nggak bisa. Ya, kita selama bernapas maka diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dijelaskan di sini oleh Al Ustadz Syekh Al Imam Burhanul Islam. Ya, atau di sini Al Imam Burhanuddin penulis kitab Al Hidayah membawakan sebuah bait syair yang sangat indah. Ya. Fasadun kabirun alimun mutahattik wa akbaru minhu jahilun mutanassik. Umma fitnatun fil alimil adim liman bi'ima fi dinihi yatamassak. Apa kata beliau? Merupakan kerusakan yang parah seorang alim itu tadi teh ya, terlalu banyak menghakimi. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai mentang-mentang pinter matematikana, mentang-mentang pinter bagian olahragana, mencela orang yang belum pintar. Itu nggak boleh. Itu adalah sebuah kerusakan, kata beliau.